Saya Ifik Arifin. Saya Bambang Sarjono atau Pamsar. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo, Mas Bambang Sarjono atau Bamsar, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Ifik. Ya. Ya. Oh, kita nggak usah Pak gitu ya. Kita kan teman. Mas orang nama aja. Kan dari SMA kita udah temennya duduk depan saya. Oke. Dulu Siap. sekolah kedokteran tuh. Ya, Di mana tuh? Mas Ifik dulu saya istilahnya Kuliah di. sekolah sama juga sih. Sekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kok jauh amat Gadjah Mada? Kenapa nggak di Jakarta aja? Wah, itu uniknya di situ. Oh. Supaya belajar selain ilmu yang terkini dalam ilmu kedokteran, juga belajar tentang budaya di Yogyakarta. Budaya Yogyakarta. Budaya keraton. Lebih tepatnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Oh. Itu kalau nggak salah Anda juga masih abdi dalam atau apa itu istilahnya gimana sih? Kalau boleh tahu sedikit. Iya. Ya, Mas Ifik, saya adalah abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu ada dua jenis abdi dalam. Oke. Yang pertama abdi dalam Punokawan yang memang tinggal di Jogja dan betul-betul melayani keraton dalam artian dengan tugas-tugas khusus. Punggawa ya. Ya, Punggawa itu lebih tepatnya abdi dalam saja nih. Kita bicara abdi dalam itu ada abdi dalam yang mengurusi bangunan teknik. Ada yang mengurusi kesenian. Ada yang bagian katakanlah melateni makan siang atau dahar santapan sultan. Atau ada abdi dalam yang ngurusi teh saja. Membuat teh saja. Ada. Spesialis. Betul, ada itu. Iya. Dan lain-lain, semua ada pembagian. Nah, abdi dalam Punokawan ini memang tinggal di Jogja dan punya tugas khusus setiap hari tertentu datang ke keraton untuk menyampaikan atau mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan penugasannya. Oke. Nah, sedangkan saya adalah abdi dalam Keprajan. Keprajan itu tidak harus tinggal di Jogja, tapi saya justru di Jakarta karena saya punya pekerjaan sendiri, yaitu sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan. Jadi saya hanya ditugaskan atau diwajibkan setahun 2 kali saja untuk sowan ke Ngarso dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini. Oh, itu kapan aja boleh? Enggak usah harus Lebaran atau apa ya? Atau biasanya di sekitar Grebek ya, Lebaran dan Maulud. Ada waktu-waktunya juga. Ya, waktunya. Iya. Terus kuliah di sana lulus langsung jadi dokter umum ya atau gimana? Ya, begitu lulus itu mendapat gelar dokter. Ya. Dokter. Terus, tapi belum boleh praktek toh? Sudah? Waktu itu sudah. Sudah boleh. Karena saat itu aturannya begitu lulus dokter itu harus berbakti, mengabdi melalui 2 jalur. Pertama adalah dokter impres yang disebarkan ke seluruh Indonesia, dan satu lagi dokter untuk muamil wajib militer. Nah, itu di ketenteraan. Anda pilih yang mana? Saya pilih yang impres. Ke daerah? Ke daerah. Daerah mana tuh? Saya pilih dulu ke daerah Kalimantan Barat. Pontianak. Ibu kotanya. Tapi saya masih puskesmas saya sekitar 65-67 km dari kota Pontianak. Dari Pontianak. Ya. Katanya semakin jauh daerahnya semakin cepat ininya masa baktinya. Jadi 3 tahun atau 4 tahun jadi 3 tahun gitu ya? Enggak juga ya? Betul. Dulu aturannya adalah kalau di Jawa itu 5 tahun. 5 tahun di Jawa. Ya, kalau di luar Jawa saat itu 3 tahun. 3 tahun. Dan di Timur waktu itu 1 tahun. Oh, ya. Istimewa sekali. Iya. Dan Anda pilih ke sana selama 3 tahun itu banyak pengalaman yang luar biasa ya. Tentu saja Mas Ifik. Karena kalau di pendidikan kita hanya ketemu kota besar dan kemudian serba mudah. Tetapi kalau di daerah terpencil, pelosok atau yang jauh dari ibu kota,
itu kita ketemu masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, dihadapi rakyat yang sebenarnya. Masalah kemiskinan, kebodohan, ketidaktahuan, masalah-masalah mitos-mitos. Ya, itu yang sering terjadi seperti itu. Ya. Jadi istilahnya kalau ada yang jahil gitu bisa ngerjain dokternya dong. Alhamdulillah pernah. Alhamdulillah pernah nggak juga ada ya? saya. Pernah. Oh, pernah juga. Pernah. Oh, itu seninya mungkin di situ ya. Iya. Ya. Tapi itu ininya gimana? Apa namanya? Mengantisipasinya gimana supaya kita bisa dengan nyaman gitu terus bekerja di daerah terpencil gitu ya. Baik. Jadi sesungguhnya resep ataupun cara untuk bukan menangkal ya, tapi menyatu dengan situasi saat itu adalah dengan merendahkan diri. Kita sebagai seorang pendatang harus datang ke suatu tempat yang baru bagi kita. Kita datangi tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kita serahkan diri kita, termasuk kita menyerahkan keselamatan kita. Jadi kita selain bahwa kita berserah diri pada Allah, kita juga menitipkan badan kita di situ. Dan kemudian kita bilang bahwa kita datang ini adalah untuk memenuhi tugas dari pemerintah untuk menyehatkan bapak-bapak semua dan rakyat di sini, sehingga tolong dijaga kami juga. Kami akan bertanggung jawab dalam bidang kesehatan pada bapak-bapak atau ibu-ibu, tetapi kami tolong juga dijaga kesehatannya. Iya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita harus adaptasi. Jadi kemampuan beradaptasi itu sangat penting ya untuk dokter-dokter kita gitu ya. Sangat Dan penting. tidak boleh arogan dari kota terus masuk ke daerah yang tentu mereka tidak sophisticated yang ada di kota ya, ininya pergaulannya juga. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Waduh, masih ingat juga ya pelajaran-pelajaran SMA gitu. Iya. Dan itu betul. Ya. Nah, ada pengalaman yang unik nggak yang bisa Mas Bamsar ceritakan di daerah-daerah itu? Masih ada apa? Misalnya mereka juga barangkali menganggap Mas Bamsar itu bisa menyembuhkan nggak cuma manusia tapi juga hewan-hewan gitu. Barangkali ada nggak yang datang bawa hewan sakit gitu? Sesungguhnya pernah ya? Pernah. Tapi kalau mau saya boleh cerita, Mas Ifik, yaitu yang menyentuh boleh, dan satu lagi adalah yang kadang-kadang nggak bisa dipercaya oleh nalar ya. Pertama yang sangat menyentuh itu adalah waktu saya di sana itu dilapori oleh suatu keluarga bahwa ada seorang ibu-ibu dan suaminya yang cerita bahwa anaknya sakit. Oke. Karena tidak bisa ke puskesmas, datangilah ke tempat tinggalnya. Dan di situ ada ibu, bapak masih muda sebenarnya, sekitar 30-an gitulah, 30 tahun, 35 tahun, anaknya 2. Dan yang sakit katanya adalah anak yang kecil. Nah, sakitnya waktu itu diare keras, diare berat, dehidrasi. Terus kemudian saya tanya, ibu anaknya cuma 2 ini. Sesungguhnya anak saya 4, tetapi yang 2 meninggal. Meninggal. Jadi ada yang lain, ada kakaknya 2 di atasnya. Kenapa? Ya sakitnya hampir sama juga karena mencret dan kemudian diare, dan satu lagi adalah karena morbili atau measles atau campak. Ya. Bahasa sananya adalah kena kerumut. Nah, tapi saya juga nanya, ibu terus kira-kira sedih nggak waktu anaknya meninggal? Ya gimana lagi, itu memang kehendak yang di atas. Yang Maha Kuasa. Ya sudah yang Maha Kuasa, ya sudah kami berserah diri saja. Dan saya heran kok dia tidak ada rasa menyesal menceritakan anaknya sakit, dan waktu anaknya ini sakit pun dia juga biasa-biasa saja. Terus saya tanya, ibu nggak sedih nih anaknya sakit, kita bawa ke puskesmas ya? Silakan Pak Dokter. Akhirnya saya bawa. Tapi yang menyentuh saya adalah bahwa dia tidak ada ekspresi sedih bahwa anaknya sakit. Nanti kalau tahu ini tertolong ya syukur, alhamdulillah. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Nanti mudah-mudahan dikasih anak lagi. Nah, disinilah waktu itu yang membuka pikiran saya sehingga saya tidak menjadi seorang spesialis klinis. Sewaktu saya berangkat di puskesmas, saya bercita-cita nanti kelak akan menjadi dokter
ahli penyakit dalam atau ahli psikiatri saat itu. Psikiatri. Ya. Jadi satu penyakit dalam, satunya penyakit dalam kepala. Nah, itu kan psikiatri kan di situ. Nah, yang menyentuh saya adalah rumahnya jelek, sanitasinya jelek, tidak punya MCK yang bagus, air minumnya jelek. Saya berpikir ini nih tidak bisa diatasi kalau saya sebagai dokter penyakit dalam atau satu jenis ilmu spesialis saja lah. Rasanya ini harus diatasi oleh seorang ahli kesehatan masyarakat atau public health. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Nah, disitulah sehingga rasanya saya nggak bisa ini. Kalau saya tidak bisa melihat cita-cita saya kalau seperti ini masyarakat akan sakit terus ini. Secara pribadi dia bisa diobati, tapi lingkungannya, kemiskinannya, kemudian pengetahuannya tentang kesehatan ini yang harus diperbaiki. Sehingga saya langsung switch, saya ingin jadi public health master saja. Itu yang merubah saya. Merubah. Jadi berkesan sekali gitu ya pengalaman-pengalaman dari sana ya. Jadi Anda kemudian kembali ke kota, ke mana? Ke Jakarta ya? Saya bertugas kemudian masuk ke masternya. Ya, sekolah master. Di? Waktu saya mendapatkan tugas belajar di kota Amsterdam di Amsterdam. Belanda. Ya. Dutch spreken, NBC. Wah. Terus terang di sana kursusnya atau sekolahnya adalah bahasa Inggris. International course. Tapi kalau untuk bahasa pasaran bisa lah. Bisa lah, BC gitu ya, bisa ya. BC gitu ya. Berapa lama Mas Bambang? 2 tahun untuk program master 2 tahun. Kemudian jadi dari Amsterdam, di Amsterdamnya ya, di Belanda. Di kota Amsterdam. Kenapa di kota besar gitu? Kenapa nggak di yang lebih kecil kotanya? Dapatnya di situ atau? Dapatnya di situ, yang saya mendaftar ya dapatnya di situ. Dan kalau nggak di situ nggak tahu lagi kemana lagi. Kota besar banyak godaan. Apalagi Amsterdam. Ya. Pak Ivo pasti tahu ya. Ada Red Light District dan lain-lain lah. Ada Red District. Dan di sana prostitusi itu legal, itu profesi, ya kan? Yeah. Jadi profesi yang bayar pajak, seriously. Yeah. Jadi mereka bayar pajak dan kalau mereka sakit ada tunjangan hari tua segala macam, ada tunjangan kesehatan. Waduh, luar biasa ya. Pak Ifik tahunya luar biasa. Oh, kan yang dari Amsterdam yang lebih spesialis. Ya. Jadi memang diakui sebagai profesi. Itu memang kalau buat kita nggak bisa membayangkan ya seperti itu ya. Nah, lalu kembali ke Jakarta, masuk ke mana nih? Bukan ke Jakarta, ke pengalaman dulu. boleh. Oh iya, pengalaman di Amsterdam gimana? Bukan. Pengalaman yang menyentuh saya. Tentang kearifan lokal. Nah, di Kalimantan Barat. Suatu saat terjadi wabah morbili atau kerumut bahasa daerahnya atau measles atau campak. Di kecamatan saya. Ya. Dan yang saya dengar laporan dari mbak-mbak perawat ataupun bidan itu ada kurang lebih 10 orang terkena ya. Ada meninggal 1 orang kalau nggak salah. Dan saya ditugas oleh kepala dinas saya udah lakukan penyuluhan ke masyarakat. Dan saya waktu itu saya bilang, wah ini yang kemana sih kok mereka datang kok tidak ke puskesmas tapi kok tahu kita dengar meninggal. Rupanya saat itu mereka ada kepercayaan dibawa ke dukun dulu. Dukun. Nah itu. Sehingga saya dibawa ke kompetitor. Nah itulah kompetitor. Bukan kompetitor, sebenarnya partner ya. Dukun itu mitra dalam bidang yang baik. Oke. Saya meminta pada staf puskesmas untuk mengumpulkan rapat di balai desa ya waktu itu. Yeah. Dikumpulkanlah para dukun ini. Kemudian saya sampaikan, nah ya mungkin saya masih muda waktu itu ya. Saya terima kasih Bapak dan Ibu ya sudah mencoba mengobati ini, tetapi sesungguhnya ini adalah penyakit yang ada sebabnya dan bisa diobati. Dan ada yang berobat ke Bapak Ibu, tapi juga saya dengar ada yang meninggal. Nah, Bapak Ibu jangan telat lah. Kami diberitahu saja, kami akan datangi. Begitu saja. Nah, sudah akhirnya kejadian begitu saja, saya pulang. Malamnya Pak Ifik, anak saya di rumah itu umur 1,5 tahun itu tinggi. Panas. Kemudian tidak menangis, tidak mau didiamkan lah.
Saya berpikir kenapa ini ya anak saya kok padahal siang baik-baik saja atau ini ketularan morbili. Tapi aneh, nangisnya aneh dan istri saya juga cerita bahwa ini nggak seperti biasanya nih anak saya kok seperti ini. Saya berpikir keras gimana ya, ada dikasih obat sirup, obat gerusan dan tetap nggak turun-turun panasnya. Akhirnya saya sadar, tadi siang saya ini ceramah di kelompok itu. Waduh, jangan-jangan saya salah ngomong nih. Walaupun saya sudah halus-haluskan, tapi kok mungkin ada yang salah. Tersinggung. Yang tersinggung. Akhirnya jujur saja, dengan cara yang saya yakini saat itu, saya putar di rumah saya, rumah dinas puskesmas itu 3 kali. Putar sambil saya membaca surat-surat yang saya bisa. Itu kurang lebih jam 10-11 malam lah. 3 kali, terus kemudian setelah ketiga itu baru dengar istri saya, Pak, Mas Bambang, panasnya udah turun. Saya udah bersyukur dan saya minta maaf di situ, terus saya masuk rumah dan sehat terus sampai besoknya sehat terus, dan sekarang anak itu sudah jadi dokter nih. Sudah jadi dokter lagi. Ya. Jadi hal-hal seperti itu terjadi. Ya, jadi ini nasihat juga untuk adik-adik atau para dokter atau tenaga kesehatan atau tenaga apa saja di suatu daerah itu, kita lebih baik istilahnya andap asor atau bertutur kata yang baik, dijaga betul sopan santun adat itu. Ya. Kita hormati lah. Kita hormati. Ya, believe it or not, jadi memang hal-hal seperti itu sering juga kita dengar ya. Jadi kalau nggak mengalami sendiri mungkin kurang begitu yakin ya. Jadi kita tidak boleh arogan lah ya, nggak boleh menganggap semua itu bisa diatur semaunya gitu, nggak mungkin lah ya. Kita harus betul-betul adaptasi tadi, adaptability, kemudian saling menghormati gitu. Dan tutur kata juga kadang-kadang memang walaupun sudah kita hati-hati, tetap aja bisa menyinggung ya. Itu jadi memang harus harus learning by doing juga gitu ya. Bahwa ini sebetulnya empati kita gimana dengan orang-orang. Kita berusaha menjadi mereka gitu kan. Susah kan dalam waktu yang singkat apalagi gitu. Tapi pengalaman-pengalaman itu membuat Anda menjadi lebih lebih kuat gitu ya, lebih berwawasan barangkali ya. Betul. Gitu ya. Nah, walaupun sebelum berangkat itu pun sudah dibekali istilahnya dari senior jagalah baik-baik profesimu, terus semuanya juga sebenarnya sudah dinasihat. Tapi sering juga kelepasan atau bagaimana. Itu sering terjadi juga. Ya. Dan ini juga saya nasihatkan, kebetulan saya juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, dan saya pesankan, saya juga sering mengunjungi ke daerah-daerah terpencil, Pak Ifik, dalam penugasan saya waktu di Kementerian Kesehatan. Itu juga saya pesankan supaya tenaga kesehatan itu melayani betul-betul dengan hati. Dengan hati. Ya, dengan hati. Ya, itu dia. Jadi skopnya kan seluruh Indonesia ya itu ya. Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi betul-betul sebetulnya kita memang terlalu tahu sedikit tentang Indonesia sendiri ya. Kita nggak pernah traveling kemana-mana gitu ya. Paling ke Bali, ke Bandung, yang kota-kota besar. Tapi kalau yang terpencil begitu justru jarang ya anak-anak. Mungkin anak-anak muda kalau mau traveling silahkan gitu ya ke tempat-tempat yang jauh, yang terpencil, pelajari cara hidup penduduk di situ. Kemudian itu kan Indonesia semua gitu ya. Mas Ifik, sesungguhnya yang saya ceritakan yang tempat saya bertugas itu masih relatif enak, nyaman lah. Karena hanya 65 km dari kota Pontianak ya. Tapi adik-adik saya, tenaga-tenaga kesehatan itu ada yang bertugas sampai jauh sekali, yang di pelosok Papua, di Miangas, yang di Maluku, di Manowari, kemudian itu betul-betul jauh. Jadi untuk sampai ke sana kita harus naik perahu ya, naik kendaraan itu, belum sampai juga akhirnya sampai ke ujung gitu. Di mana fasilitas tidak ada, internet atau sinyal tidak ada. Boro-boro ya.
Nah itu kita harus menghargai betul tenaga-tenaga kesehatan Ya. yang bersedia untuk ditempatkan di daerah-daerah pelosok tersebut. Iya, iya. Nah, terus Anda berkarir di Kementerian Kesehatan dan setahu saya Anda juga menjadi kepala pusat apa itu? Diknakes. Diknakes. Itu apa tuh, Mas Bamsar? Diknakes ini gimana? Diknakes adalah sebenarnya namanya Pusdiknakes, Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan. Ya. Sesungguhnya juga cukup lama itu Pak Ifik, saya di situ tahun 2002 sampai 2004. Oke, tapi kan ininya experience-nya itu sangat bermanfaat gitu ya. Ya. Ngapain aja tuh, Mas Bamsar? Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan adalah melakukan tugas sebenarnya mendidik tenaga-tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Ya. Orang-orangnya juga dari seluruh Indonesia. Ya. Ya, kita waktu itu juga. Jadi mereka diundang atau kita yang ke sana? Itu gimana mekanismenya gimana? Mekanisme begini. Pusat itu adalah perangkat ataupun aparat dari Kementerian Kesehatan atau waktu itu namanya Departemen Kesehatan. Sedangkan sekolah-sekolah itu ada di masing-masing provinsi bahkan kabupaten. Jadi sekolah ada politeknik kesehatan. Waktu itu kita punya 33 politeknik kesehatan seluruh Indonesia, di seluruh provinsi ada. Dan di beberapa kabupaten, dan juga kita ikut juga waktu itu membina, mengawasi sekolah-sekolah kesehatan, akademi kesehatan yang dimiliki oleh instansi di luar kesehatan, misalnya dari TNI, Polri ataupun dari Angkatan Laut ya. Itu ada juga, mereka mempunyai sekolah-sekolah seperti itu. Nah, kami bertugas untuk membina, menyiapkan silabusnya. Nah, mereka hanya melaksanakan saja, tapi semua di pusat sudah disiapkan semuanya. Disiapkan oleh pusat, gitu ya. Itu kalau dihitung-hitung berapa ribu orang itu? Banyak ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Mungkin dalam satu kurikulum satu tahun ajarannya bisa 60 ribuan. 60 ribu seluruh Indonesia, luar biasa. Itu ada juga sertifikasinya ya, seperti LPK. Ada ya, sertifikasi. Ya, sertifikasi. Jadi seperti training-training biasanya kan di ujungnya ada sertifikasi yang diakui oleh paling enggak oleh Indonesia ya, oleh Departemen Kesehatan saat itu ya. Bisa nggak kalau kita punya sertifikasi itu diakui secara internasional barangkali? Gini, ada beberapa sekolah atau akademi kesehatan dari STIKES ya, yang mempunyai kelas-kelas internasional juga, ya, dengan bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris, dan juga di situ dipelajari juga ke tempat-tempat yang kira-kira nanti mau disasar, bisa mau berangkat ke Perancis atau berangkat ke Arab Saudi. Nah itu ada disiapkan juga, termasuk sekolah bahasanya ada juga. Oh iya, Arab Saudi banyak loh tenaga kesehatan kita yang dikirim ke sana ya. Ya, lumayan sesungguhnya banyak. Peluangnya banyak, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh kita sendiri. Jadi yang ngisi itu malah kebanyakan dari Filipina. Iya. Itu kan. Sebetulnya aneh juga sih, karena orang-orang Arab Saudi sendiri memilih orang Indonesia karena sama-sama Muslim, begitu ya. Tapi justru yang banyak adalah dari Filipina ya. Karena mereka lebih siap mungkin dalam bahasa atau apanya gitu ya. Ya, ini juga suatu hal yang mungkin perlu kita evaluasi juga ya. Jadi hal seperti ini kenapa kok selalu kalah dulu dari negara-negara lain yang notabene kita mampu sebenarnya. Betul. Nah, jadi rasanya ya teman-teman di Pusdiknakes yang sekarang atau teman-teman di sekolah atau di akademi itu juga sudah menyiapkan juga dan belajar supaya paling tidak dalam ilmu, kalau ilmu keterampilan kita nggak kalah, biasanya bahasa. Sama satu lagi adalah kurang aktifnya. Kita orang Indonesia apalagi dari Jawa itu kalau nggak ditanya itu nggak ngomong. Terus kalau udah, jadi ya, kira mungkin Mas Taufik tahu sendiri lah bagaimana ya adat dan di kita itu. Dia udah kelaparan, dia pikir saya kalau nggak ditanya kamu lapar nggak, kasih tahu bahwa dia lapar itu. Ya. Jadi komunikasi yang lancar, sedikit berani, bukan agresif ya, tapi melayani dengan baik, berani bicara, berani bicara, berani kasih pendapat. Gitu. Kayaknya itu semuanya bisa dipelajari tuh Mas Bambang. Bisa dipelajari, tetapi Mas Taufik
Pasifik. Ini tergantung juga dari alam di mana di Indonesia ini mereka tinggal. Oke. Saya mau cerita. Kemudian saya dari Jogja. Jogja itu begitu ada tingkat-tingkatannya. Iya. Sehingga kadang-kadang kalau tidak jangan ditawari makan saja, disuguhi makan sudah dihidangkan di meja, kalau belum monggo itu ya belum diambil. Belum berani ngambil. Nggak kayak orang ini ya. Iya, kalau saya ada makanan langsung diambil. Hal seperti itu dan bertutur kata tidak boleh keras. Tapi juga tidak halus ya, tidak pelan, tapi jangan terlalu keras. Ada orang-orang yang memang seperti itu sehingga nggak ketahuan isinya, karena dia tidak mengungkapkan pendapat. Ya. Padahal dia pinter. Ya. Nah itu. Ya. Jadi ada hambatan budaya barangkali ya. Budaya. Tapi lama kelamaan tentunya ini bisa diatasi barangkali ya, karena dengan adanya internet sekarang, dengan semua serba online kayak begini, kita harus berubah juga dong. Nggak mungkin mempertahankan yaitu tadi bahwa diem aja itu. Karena kalau sebetulnya betul juga sih, kita tuh kadang-kadang kalau di rumah zaman dulu ya, sekarang mungkin enggak ya. Kalau ada orang tua lagi bicara terus kita protes gitu atau kita mengungkapkan pendapat yang enggak sama, itu dianggap kurang ajar. Kamu ini masih kecil. Udah berani-beraninya gitu. Padahal anaknya cuma mengungkapkan pendapat dia gitu, opini. Nah, ini yang jadi hambatan buat kita yang terbawa sampai tapi lama-lama berubah lah. Mudah-mudahan lama-lama berubah untuk for better lah ya. Oke. Seru juga ya. Lalu selain LPK ini kemudian ada apa lagi Mas Bambang? Tentunya setiap ya kita tahu nih metodenya ya. Tentunya ada permasalahan kesehatan, kita harus tahu masalahnya apa. Masalah kesehatan. Kemudian analisis kebutuhan tenaga kesehatan. Apa? Untuk mengatasi masalah ini perlu tenaga kesehatan apa? Misalnya di daerah ini perlu tenaga dokter atau dokter spesialis. Atau jadi, gap analisis gitu ya. Gap analisis. Nah, kita coba penuhi. Kemudian lalu kita menyusun kompetensi apa yang bisa dilakukan sebagai orang SDM atau sumber daya manusia kesehatan yang bisa mengerjakan itu. Jadi butuh kompetensi apa? Nah, setelah kompetensinya disusun, tentunya nanti akan disusun kurikulumnya, terus kemudian dididik dan kalau lulus ada sertifikasi. Ya, tugas saya waktu terbatas pada Pusdiknages, jadi untuk tenaga kesehatan D3 saja, maksimal D4. D4. Ya, tapi permasalahan kesehatan di Indonesia tidak hanya akademis saja, di universitas juga, di fakultas kedokterannya. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke yang lebih kompleks lagi. Kalau di fakultas kedokteran itu tentu akan menjurus kepada pendidikan di mana akan langsung menangani kesehatan sesuai profesi, ataukah nanti S1, S2-nya atau S3-nya. Nah, di sini diperlukan sekali teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadikan dia seorang tenaga kesehatan yang hebat, kira-kira gitu. Teori bisa dijalankan melalui kuliah-kuliah, bisa ya teori. Tetapi ada hal-hal yang harus dikerjakan sendiri. Laboratorium itu juga harus melihat mikroskop sendiri. Kemudian dikonfirmasi apa yang dilihat dengan apa yang ada di textbook misalnya ya. Nah, itu harus dilakukan sendiri. Kemudian juga memang sekarang zaman modern seperti ini melakukan labs kimia darah, tidak memeriksa sendiri. Waktu zaman saya masih memeriksa sendiri. Hitung jenis darah, leukosit, eritrosit kita hitung sendiri, termasuk di puskesmas. Tetapi sekarang sudah begitu banyak laboratorium sehingga tinggal gampang sekali ya ditusuk, ambil darah dari mengurai sendiri ya. Ya, nanti bahasa Jawanya matur sendiri. Dia bilang sendiri itu. Komputernya bilang ya. Nah, itu bisa ya. Tapi ada satu hal yang memang harus dikerjakan sendiri, misalnya memeriksa pasien.
Memeriksa pasien itu tidak bisa untuk by telepon ya. Virtual nggak bisa ya? Virtual itu kalau terpaksa. Terpaksa. Ya. Tapi kita harus lihat telepon ya. Pasien itu sebenarnya begitu datang masuk ke kamar periksa, kita sudah bisa menilai kok. Oh, jalannya bagus, tegak, atau mukanya kuyu. Nah, ini belum meraba nih, baru melihat saja. Iya. Nah, lagi nggak ada duit kali, Pak. Nah, itu dari luar sudah nggak berani masuk gitu, nggak punya duit. Sebenarnya tidak harus punya jadi duit. Jadi udah tahu ya. Jadi si dokter itu udah punya feeling gitu ya, udah punya mencoba prediksi gitu ya. Intinya mencoba merasa dulu. Merasa ya. Baru kemudian meraba dulu. Itu kan harus punya pengalaman juga, Mas. Betul. Ya. Yang salah satu hal yang saya alami waktu di puskesmas dulu, begitu lihat pasien itu masuk kamar praktek ya, kita sudah tahu, ini kelihatannya arahnya ke malaria ini. Karena pucetnya gitu, saking seringnya ya. Nah, baru simptomnya kemudian, ya. Simptom dan kemudian baru pemeriksaan. Nah, dalam ilmu teknologi ini tidak bisa hanya dari virtual atau dari komputer saja. Harus datang dan diraba sendiri. Oh, ini yang namanya panas seperti ini. Meraba pulsa ya, itu seperti ini. Pulsa. Nah, ini harus dirasakan betul. Nah, ini baru lama-lama terlatih dan bisa. Ya. Nah, jadi memang harus ketemu sama tetap pasien untuk mendapatkan hal yang maksimal, yang akurat, tetap harus ketemu. Diupayakan bisa ketemu. Nah, tinggal caranya bagaimana. Kalau sekarang dalam musim ataupun pandemik seperti ini, dengan cara alat pelindung diri harus lengkap ya, tapi tetap dilakukan seperti itu. Ini baru yang benar, yang benar. Iya. Nah, itu jadi tidak semua pelatihan virtual itu bisa dilaksanakan kalau begitu ya. Untuk kesehatan tidak bisa semuanya. Jadi ada beberapa hal-hal tertentu yang harus dipraktekkan sendiri secara live gitu ya. Yang lucunya apa? Coba Pak Ivik ya. Misalnya pasien orang dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Ya, gangguan jiwa ya. Itu kita tidak bisa telepon aja, kita anamnesa atau kita tanya dengan telepon, gimana kamu ini, gimana bisa ini. Karena pasien juga bisa berbohong. Nah, itu. Dan makin berbohong juga. Nah, kira-kira gitu. Jadi harus dilihat juga, paling tidak pakai mungkin zaman sekarang ya, pakai Android gitu ya. Gestur, postur, dan kemudian juga gerak-geriknya bisa ketahuan itu dari situ. Ya. Nah, ini minimal seperti inilah. Tapi kalau ditutup hanya dengar suaranya kita tidak bisa. Susah ya. Susah. Kecuali ada orang ketiga yang mendampingi ya. Nah, itu baru ya. Iya. Seru juga ya. Jadi lika-likunya banyak gitu ya. Nah, Mas Bamsar, mungkin kita udah cukup banyak membicarakan masalah kesehatan ya. Sekarang ada satu segmen lagi yang membicarakan soal musik nih. Nah, kan menarik ya. Iya, menarik karena kalau kita jenuh dengan pekerjaan kita, kan kadang-kadang kita memang bosen gitu ya. Perlu satu pengalihan ya. Nah, salah satunya alternatif dengan musik atau olahraga gitu ya. Nah, saya tahu Mas Bamsar ini pemain flute ya. Masih belajar, handal, masih belajar. Lifelong learning ya. Selain flute juga saxophone ya. Apalagi Mas, bisa apa lagi? Piano pasti bisa lah ya. Ya standar saja lah. Standar saja. Tambah harmonika ya. Harmonika, klarinet gitu ya. Ini bakat keluarga atau bakat terpendam sendiri atau bakat apa ini yang membuat Anda bisa main musik? Kalau boleh saya cerita, boleh ya? Boleh. Ya. Di keluarga kami, kemudian ayahanda Pak Santoso Pujo Subroto almarhum, profesinya hakim sebenarnya. Tetapi di rumah itu beliau menyediakan 4 alat musik. Pertama piano, gitar, violin. Dan sama masih ingat di rumah itu ada marakas ya. Marakas. Nah, ketipung juga ada ya. Ada ketipung. Nah, jadi semua anak-anak itu
disuruh ya, harus belajar empatnya itu. Empat-empatnya. Minimal gitar, minimal. Nah, terus kemudian jadi pesan ayah adalah pelajari itu, nanti akan kamu waktu besar itu akan menjadi kawanmu nanti. Nah, lalu kami belajar seperti itu, alat seperti itu, dan nanti ya akhirnya kita bisa memainkan lah ala kadarnya. Tetapi pada perkembangannya semakin tua ada ketertarikan sendiri. Misalnya Mas Haryo Sasongko itu berminat dengan gitar. Nah, itu main gitar terus bagus sekali. Beliau bahkan punya pabrik gitar atau namanya Gitar Batik. Seniman ya, tulen. Seniman, iya. Beliau adalah arsitek. Tapi tambahnya itu. Bisa membuat gitar sendiri ya, yang batik itu. Waktu ya? SMP saya tahu beliau SMP waktu itu membuat betul gitar. Nah, sekarang dia punya perusahaan gitar, Pabrik gitar batik yang di Yogyakarta. Adik saya Bagas Absoro, profesinya duta besar sebenarnya. Nah, beliau jadi duta besar di Lebanon dan kemudian di Swedia. Ya, nah itu juga pemain keyboard bagus sekali. Nah, sudah menangani keyboard jago sekali. Gitar ya bisa, bass juga bisa. Adik saya Sabto Winarno itu juga bisa semuanya, tapi dia lebih suka main bass sama keyboard. Nah, saya lebih tertarik pada alat tiup. Nggak ada saingan. Mungkin karena nggak ada yang pegang ya. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, ada satu lagi kakak kami, Mas Imam Suyoso almarhum, itu gitar ya, main gitar. Gitar. Ya. Jadi pokoknya semuanya bisa, instrumen musik itu bisa ya. Bisa. Itu yang 5 laki-laki karena putri bapak itu ada 9. Jadi yang 4 perempuan itu rata-rata bisa nyanyi. Musik tidak begitulah. Tidak begitu, tapi nyanyi bisa. Jadi kalau yang laki-laki main musik oke, tapi jangan disuruh nyanyi. Berantakan. Kalau yang perempuan nyanyi saja lah, pasti lebih baik. Saja udah bagus ya. Seru banget. Ya, gitu. Jadi kalau keluarga reunian gitu ketemu, itu selalu main ya. Saya pernah lihat kok ada acara di TV itu di mana, di internet ya, apa acara keluarga itu apa namanya ya? Ya, itu namanya Java Tea House dari Jogja ya, JTH itu kami main tribute untuk ayah kami. Grup kami namanya The Santos karena putra-putra dari Pak Santoso Pujo Subroto, jadi The Santos. Bukan karena dari Meksiko itu, bukan. Saya pikir ada Spanyole begitu yang. Bukan ya. The Santos, tapi keren, namanya keren. Ya. Dan mudah diingat. Mudah-mudahan kawan-kawan kita bisa main bareng The Santos. Dengan The Santos. Siap. Oke. Gimana kalau kita coba flute-nya, Pak Bambang? Mas Bambang, kita coba ada satu lagu yang saya suka ya. Maaf ya, agak kelingsut sedikit. Keren. Jadi yang saya tuh kalau flute itu karena dulu waktu muda saya sering nonton itu Jethro Tull ya. Jadi saya kebayang selalu wajahnya Ian Anderson itu keren banget gitu. Nanti kita nyanyi. Insya Allah kita mainkan beberapa nomor dari beliau. Ya. Dari lagunya yang paling Pak Ivik atau Mas Ivik ingat apa? Yang Living in the Past, ya. Living in the Past. Bore. Kemudian yang apa? Aqualung. Used to know. Ya. Used to know. Ya. Kita mainkan nanti. Kita mainkan. Oke, jadi saya rasa podcast kita sudah berakhir. Salam kompeten. Dalam rangka
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami akan menampilkan sebuah lagu heroik karangan Dr. Bambang Sarjono, yaitu lagu Peduli Pramuka. Selamat menyaksikan Merdeka! Saatnya telah tiba membaktikan diriku. Rakyat membutuhkanku untuk menyelamatkannya. Takkan ragu aku bertindak dengan jiwa dan raga. Ayo kawan semuanya, Tuhan bersama.